Kami informasikan kembali bahwa Rapat Kerja Nasional 1 Soksi tahun 2026 akan dilaksanakan di ruangan ini tepat pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam. Terima kasih Bapak atas sambutannya yang begitu luar biasa. Silakan berikan senyuman terbaik Anda. Baik, 4. Kang Deddy Mulyadi disambut oleh ribuan kader dari Partai Golkar. Ya, mengingat bahwa Kang Deddy Mulyadi dulunya adalah mantan kader senior ya di Partai Golkar. Bahkan Kang Deddy Mulyadi pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Di situ Kang Deddy Mulyadi memberikan pidato ya dan memberikan pesan moral tentang mengenai atau terkait ya kepemimpinannya. Kang Deddy Mulyadi menekankan agar sebagai seorang politisi, sebagai seorang kader gitu, kita harus bagaimana kemudian bersikap adil kepada rakyat, teman-teman. Jangan bicara beriman tetapi ternyata tidak peduli dengan masyarakat luas gitu. Coba kita lihat dulu bagaimana pidato-pidato Kang Deddy Mulyadi dan nanti kita akan tanggapi di akhir video. Silahkan. Cek. Kami informasikan kembali bahwa Rapat Kerja Nasional 1 Soksi tahun 2026 akan dilaksanakan di ruangan ini tepat pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam. Terima kasih Bapak atas sambutannya yang begitu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sudah makan belum? Punya ongkos enggak? Ada Ketua Umum Depinas aman. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Ketua Umum Depinas Soksi yang hadir pada hari ini untuk memberikan kontribusi bagi warga Jawa Barat, kontribusi bagi warga Kota Bandung. Mohon maaf saya tadi terlambat karena berangkat dari rumahnya jam 13, tapi macetnya luar biasa karena arus wisatawan ke Jawa Barat hari ini terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu seiring dengan datangnya keluarga besar Soksi ke Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan Soksi, Bapak Thomas Suyatno, saya ucapkan terima kasih. Ketua Dewan Kehormatan, ini senior kita semua, mantan menteri yang sangat berpengaruh di era Pak Harto, Bapak Utoyo Usman, panjang umur, berkah selalu. Kemudian Ketua Dewan Pakar Soksi, ini dengar nama ini dulu saya selalu tertarik ketika saya masih SMA, Bapak Bomer Pasaribu. Ini sangat kayanya luar biasa, punya pasarnya aja beribu-ribu. Yang saya hormati Ketua Dewan Etik DPP Partai Golkar, Muhammad Hatta, panggilannya Kanda Hatta. Walaupun sudah sepuh tetap menjadi Kanda, jadi kelihatan muda. Saya ucapkan terima kasih kehadiran Wakil Gubernur Jawa Barat, kemudian Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Kang Daniel Mutakin. Ini anak muda, menurut saya sih adik ya, pinter, cantik, visioner, orang Purwakarta lagi. Sekretaris Jenderal DPP Depinas Soksi. Saya ucapkan terima kasih menjadi penerus ayahanda tercinta. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan. Wah, Pak Yodu merangkap jabatannya. Di sini Wakil Ketua Umum.
Ketua DPD Prosoksi Provinsi Jawa Barat, politisi senior sepanjang zaman, siapapun ketua DPD-nya, Pak Ion ketua fraksinya. Seluruh pengurus Soksi, ketua DPD se-Indonesia yang hadir pada kesempatan sore hari ini, saya ucapkan juga ada Teh Neti, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Bandung, kembali ke rumah. Dan seluruh para anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya, saya ucapkan terima kasih. Barangkali dari sisi personal, saya ini baca buku Soksi itu tamat. Saya waktu masih aktif di HMI dulu, ini ada Teh Netinya, sama Kang Ade diminta baca buku dan membagikan buku. Biografinya Pak Suhardiman. Judulnya Kupersembahkan pada Pengadilan Sejarah. Tentunya referensi ini menjadi referensi penting bagi kita untuk mengingatkan kembali bahwa Soksi memiliki kontribusi yang cukup besar dalam upaya menjadi sintesa terhadap pergerakan kaum buruh pada saat itu. Sehingga ada istilah buruh, kemudian Trikarya mengambil istilah karyawan. Intinya adalah mengakomodir seluruh apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan para karyawan di Indonesia, terutama mereka yang bekerja di perkebunan, untuk memiliki kontribusi politik, memiliki visi politik yang sama, kemudian melahirkan kesejahteraan. Saya Pak Ketua Umum bicara bahwa bicara tentang buruh, bicara tentang karyawan, ada dua menurut saya. Kalau yang di kalangan buruh industri, hari ini perjuangan dan pergerakannya relatif sangat dinamis dalam setiap waktu. Karena organisasi yang menanganinya sangat banyak dan pemerintah selalu memberikan respon positif dalam setiap waktu. Tetapi yang harus menjadi bahan perhatian kita semua adalah penderitaan atau degradasi kesejahteraan yang dialami oleh para karyawan di perkebunan yang dikelola oleh BUMN yang dalam setiap waktu mengalami degradasi yang tajam. Degradasi itu meliputi semakin menurunnya sektor perkebunan, daya dukung lingkungannya semakin rendah dan orang semakin tidak peduli. Yang kedua, upahnya juga sangat rendah. Yang ketiga, ketika pensiun juga sangat rendah, rata-rata Rp300.000 per bulan. Itulah yang memberikan kontribusi terhadap dampak kemiskinan di Jawa Barat. Kemiskinan di Jawa Barat itu berputar pada wilayah-wilayah di antaranya Jawa Barat Selatan, dari mulai Sukabumi, Cianjur Selatan, Garut Selatan, sampai ke wilayah Tasik, dan mayoritas mereka itu adalah karyawan perkebunan. Kemudian yang kedua, degradasi lingkungan karyawan perkebunan itu diambil alih dengan sektor perkebunan sayur. Sektor perkebunan sayur juga menurut saya memberikan kontribusi kemiskinan lagi. Kenapa? Karena para bandarnya yang kaya raya, tapi mereka yang kulihnya itu rata-rata upahnya 30.000 per hari, bahkan ada yang di bawah 30.000 per hari. Di samping itu, lingkungan mengalami degradasi, perubahan culture antara perkebunan teh menjadi perkebunan sayur, areal hutan tutupan berubah menjadi perkebunan sayur. Ada dua ancaman terbesar dalam masa depan. Yang pertama, ancaman kemiskinan yang berlangsung hari ini. Yang kedua adalah ancaman degradasi lingkungan yang menguras dana APBN dan APBD dalam bentuk bencana dalam setiap waktu. Maka, mari kita bersama-sama untuk mencari solusi. Bagaimana karyawan perkebunan yang rumahnya hari ini sudah mulai hampir roboh, itu berubah nasib. Dari sintesa ini mudah-mudahan dalam kapasitas sebagai Ketua Komisi Keuangan, Provinsi Jawa Barat mengambil keputusan. Yang pertama adalah merecovery area perkebunan, karena itu tujuannya adalah membangun konservasi dan ekosistem. Ekonomi itu tidak begitu kuat dalam pandangan saya, konservasi yang utama. Maka hari ini Pemprov Jabar mulai mempekerjakan masyarakat dengan upah dari Provinsi Jawa Barat untuk menanam teh di areal-areal pegunungan, areal perbukitan yang oleh PTPN tidak dikelola dan dialihfungsikan peruntukannya, bahkan disewa-sewakan.
Dengan upah ini diharapkan dalam jangka panjang perkebunan menjadi kokoh, tapi masyarakatnya bisa mendapat upah yang cukup dari provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah merenovasi seluruh rumah-rumah yang di areal perkebunan itu, yang umurnya rata-rata 40 tahun, 50 tahun, dengan rumah-rumah panggung yang memiliki fungsi sebagai rumah hunian atau homestay. Sehingga mereka mendapat keberuntungan hikmah dari perkembangan industri kepariwisatan yang berkembang. Metik tehnya boleh hanya 30.000, tetapi dia mendapat setiap waktu ada kunjungan ke daerah-daerahnya, mereka nginep dalam homestay yang milik karyawan, yang itu dirubah oleh pemerintah provinsi sehingga dia mendapat tambahan penghasilan. Sehingga hari ini ada sebuah ironi. Ironinya adalah kaum perkebunan menjadi kaum yang marginal, miskin, tetapi tontonan kebun tehnya melahirkan orang-orang kaya baru yang menikmati dari industri kepariwisataan. Nah, kerangka yang basic keadilan inilah yang barangkali nanti menjadi pikiran dan rekomendasi kita semua. Karena bagaimanapun ada dua hal yang harus menjadi bahan perhatian kita. Hutan harus terjaga, perkebunan harus terkelola, tapi rakyat harus sejahtera. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan kehadiran serta rapat kerja nasional keluarga besar SOKSI ini berbarengan dengan hari jadi Tatar Sunda, yaitu pada hari Senin sebenarnya, tapi kegiatannya hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Dan kita ada, kalau mudah-mudahan bisa hadir, kita ada pemantasan drama kolosal, judulnya Pajajaran Gugat. Di antara yang kita gugat adalah perkebunan. Itu kemudian juga kehadirannya juga cukup membanggakan bahwa ini cermin Jawa Barat, Kota Bandung, dan masuknya ini sih Kabupaten Bandung, Cimenyan itu. Kabupaten Bandung itu merupakan daerah yang ramah bagi semua orang dan nyaman bagi semua orang. Mohon maaf apabila tadi kanan kirinya masih kelihatan kumuh karena pembenahan Pemprov dan Pemkot itu belum sampai ke arah selatan. Insya Allah mungkin dalam 2 bulan ke depan Kota Bandung akan kinclong, gemerlap, sekinclong dan gemerlap SOKSI. Saya ucapkan terima kasih, selamat berapat koordinasi nasional. Semoga kita semua senantiasa bisa menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, bisa menjaga kemakmuran rakyat, bisa menjaga seluruh amanah yang telah diberikan oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat Jawa Barat. Bagi saya, hadir di tengah keluarga besar SOKSI, itu sama dengan saya kembali ke mantan. Karena saya adalah mantan anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Jadi, hubungan tidak bisa selamanya bersama dalam satu rumah, tapi silaturahmi dan kebaikan tetap kita terjaga. Kerjasama untuk bangsa bisa kita lakukan secara bersama-sama. Karena apa? Karena merah dan putih adalah warna kebanggaan bangsa kita. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih, mohon maaf tadi tribut. Ini senior saya juga, Bapak Idrus Marham. Terima kasih atas kehadiran Jawa Barat. Bapak Kiai, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Mohon untuk tetap di atas panggung karena akan dilanjutkan dengan prosesi pembukaan. Ya. Dan mohon berkenan untuk mendampingi ke atas panggung Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Sekjen Depinas SOKSI, Bendum Depinas SOKSI, Ketua Harian Depinas SOKSI sekaligus Ketua Penyelenggara, Ketua SC dan Ketua Depidar Jawa Barat. Hadirin, prosesi pembukaan akan dibuka dengan menggoyangkan angklung bersama-sama. Bagi Bapak Ibu tamu undangan yang berada di barisan terdepan dan barisan kedua, angklung berada di bawah meja atau di depan kursi Anda. Iya, baik.
Sudah siap sepertinya? Oh belum, sedang dibagikan angklungnya Betul. Ini ya. tampaknya semangatnya sudah tidak terbendung lagi nih, Kak. Iya, betul. Supaya kental sekali Jawa Baratnya ya. Budaya nak Sunda pisan sawarna Kang. Baik, izinkan kami memandu dalam hitungan 4, 3, 2, 1. Dengan demikian, pembukaan Rakernas 1 dan Rapimnas 1 Soksi tahun 2026 telah resmi dibuka. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Meriah. Maju terus. Maju terus. Maju terus. Pantang mundur. Dan untuk mengabadikan momen, kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon izin Bapak, Ibu untuk tetap berada di atas panggung. Izinkan kami memandu dalam hitungan 4, 3, 2. silakan Bapak Ibu untuk lebih dirapatkan barisannya. Silakan berikan senyuman terbaik Anda. Baik, 4, 3, 2, 1. 1. Boleh kepalkan tangan kanannya, maju terus. Pantang mundur. Dan untuk sesi foto kedua, kami turut mengundang Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Dewan Pakar Depina Soksi, Ketua Dewan Pakar Depina Soksi, Ketua DPD 1 Golkar Jawa Barat, Ketua DPD Soksi seluruh Indonesia. Untuk Ketua Dewan Etik kami persilahkan untuk ikut bersama-sama. Kemudian juga Wakil Ketua Umum Bapak Idrus Marham untuk bisa bergabung di depan. Juga untuk seluruh Wakil Ketua Umum Soksi yang hadir untuk kita abadikan. momen paling berharga ini ya kan? Iya, betul sekali. Akang karena kita sedang di Bandung, Tanah Sunda. Bandung itu terkenal dengan... Oke teman-teman, di sini saya akan coba meringkas apa saja yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam pidato menghadiri acara sentral Organisasi Karyawan Swadaya Indonesia yang digelar oleh Partai Golkar ya. Dan itu artinya di hadapan para kader Kang Deddy Mulyadi menegaskan beberapa hal. Yang pertama adalah kelakar balikan ke mantan ya, karena mengingat Kang Deddy Mulyadi adalah dulunya kader Golkar ya teman-teman. Yang kedua adalah menegaskan esensi keadilan bagi rakyat. Yang ketiga, pemaparan progres pembangunan daerah. Sebagai seorang gubernur, Kang Deddy Mulyadi memanfaatkan forum itu untuk kemudian memaparkan berbagai program pembangunan yang tengah berjalan di wilayah Jawa Barat, khususnya proyeksi tata kota dan peningkatan layanan publik di Bandung atau sekitarnya itu. Dan ini juga melontarkan kritik satir ya atau singgungan mengenai manajemen birokrasi dan badan usaha milik daerah seperti Bang Jabar. Jadi Kang Deddy itu menyoroti pentingnya menempatkan sosok yang mengerti realitas di lapangan dan kebutuhan masyarakat ketimbang sekedar mengejar jabatan formal. Jadi secara global atau secara keseluruhan, pidato Kang Deddy memadukan gaya khasnya yang cair, penuh humor namun tetap menyelipkan kritik tajam dan pesan ideologis mengenai keadilan sosial demi kesejahteraan rakyat. Dan bukan tidak mungkin Kang Deddy Mulyadi mendapatkan dukungan besar dari ribuan kader Golkar untuk kemudian maju nantinya di Pilpres 2029 ya teman-teman ya. Ya mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.